One cure for our world's illness. Satu obat untuk penyakit dunia kita. Nah, dunia kita ini sakit apa sih sebetulnya? Sekarang kita lihat banyak sekali terjadi korupsi, kelaparan, ada juga masalah pendidikan yang rendah, pelecehan, KDRT, dan lain sebagainya. Sehingga dunia kita ini sebetulnya memang sakit. Dan banyak penyakit di dunia ini sebetulnya bisa disembuhkan dengan satu cure, satu obat. Menurut saya ya, obat ini bisa mengobati hampir semua permasalahan di dunia. Penasaran itu apa? Obatnya sebetulnya yaitu self-control. Saya tulis di sini ya. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang pengendalian diri dan tentunya seperti biasa saya nggak akan ngomong sendiri, saya akan dibantu oleh 6 orang expert di sini. Ya, ini 6 orang expertnya. Namanya adalah Marina Milyavskaya, Tyler Thorne, and Mike Sullivan dari Carleton University Department of Psychology, Canada. Dan juga ada Olga Stavrova, Tila Prong, and Michael D. Kokoris dari Tilburg University, Belanda, Netherlands, dan juga dari Vienna, Austria. Ya, jadi saya akan membahas dua paper ini. Ya, dua paper ini kita nggak cuma lihat judulnya, tapi bahas dalamnya juga. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Kembali lagi bersama saya, Andrew Sofyan Putra, CBT Practitioner, konsultan pendidikan dan tumbuh kembang anak di kebutuhan khusus, terutama spektrum autism. Nah, di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang self-control. Kenapa sih self-control itu penting? Yang pertama saya akan bahas tentang bagaimana dengan self-control yang lebih baik ini, hidup kita dan permasalahan di dunia ini bisa menjadi beres atau paling enggak menuju beres gitu ya. Kalau kita bicara self control itu sebetulnya very simple. Nah, kalau Anda pernah ngalamin ini, maunya hemat tapi nggak bisa menahan diri untuk jajan, maunya belajar atau bikin skripsi tapi nggak bisa mulai-mulai, nggak bisa belajar, ya malah tergoda dengan yang lain-lain, Netflix, YouTube, scrolling, TikTok, apapun itu. Atau kalau Anda punya permasalahan dalam menyelesaikan suatu, entah itu pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, skripsi, PR, apapun itu, berarti you have an issue, we have an issue with self-control. Ya, kebanyakan dari kita punya masalah dengan self-control. Dan ini adalah suatu proses yang memang harus kita hadapi. Sebagai terapis dan konsultan ABA ya, saya nangani anak-anak autis. Ya, every day, setiap hari itu saya selalu ketemu anak-anak dalam kebutuhan khusus dan juga orang tuanya, kadang terapisnya, kadang kepala sekolahnya yang mengikuti training dan juga program-program saya. Nah, salah satu hal yang kita lihat, kalau kita sebagai orang tua, kita sebel sama anak kita itu kalau apa? Kalau dikasih tahu nggak nurut. Kalau misalkan steaming ya, wah di tengah keramaian teriak-teriak, wah, tidak bisa mengendalikan diri. Apalagi anak-anak yang sudah usianya cukup gede nih, remaja, wah sukanya pulang malam, mau ulangan harus diingetin, kalau nggak diingetin main terus sama temen. Ini masalah self-control lagi. Ya jadi sebagai parents, kita selalu sebel kalau anak kita ini nggak punya self-control yang baik. Sebaliknya, kalau kita punya anak yang disiplin, wah habis makan bisa cuci piring, bisa bantu rapiin rumah, bahkan bisa bantu orang tua untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan accounting selama 1 bulan. Wah itu luar biasa ya anaknya. Kalau ada anak super seperti itu, self-control-nya luar biasa. Kalau kita punya anak dengan self-control seperti itu, pasti semua orang ini suka ya. Lalu lihat juga jangan cuma anak kita sendiri kadang punya self-control juga nggak di standar yang kita harapkan. Contoh, mungkin kita masih
Kalau puasa, nah ngomongin self control ini ya, ini tepat banget karena kita ada di bulan puasa ya, dan kebanyakan dari kita berpuasa, termasuk saya sendiri juga berpuasa. Dan kita ngomongin tentang puasa, kadang aja kita nggak tahan ketika tergoda atau ketika mau diet, menjaga supaya nggak kebanyakan makan kambing karena sudah darah tinggi, ya kan? Itu juga gampang tergoda. Ya, jadi self control ini memang benar-benar suatu hal yang kalau kita bisa menguasai, kalau kita bisa benar-benar meningkatkan kemampuan self control kita, hampir semua masalah di dunia ini yang kita hadapi itu bisa terselesaikan. Tapi pertanyaannya, caranya gimana? It's not easy. Jadi kita mau pahami dulu tentang self control dari dua paper ini. Ya, dua paper ini kita mau bahas yang mana dulu ya. Kita lihat secara kronologi saja. Yang satunya ini kalian bisa lihat ada di Science Direct ya. Science Direct ini dipublish tahun 2024. Berarti baru tahun lalu. Yang ini agak lebih lama. Yang ini dipublishnya tahun 2020, sorry. Papernya dipublish 2018, di accept 2018, tapi dipublish bersama dengan jurnal Self and Identity di sini tahun 2020. Jadi kita bahas yang ini dulu ya, yang lebih tua. Di sini judul dari jurnalnya adalah Finding Meaning in Self-Control, The Effect of Self-Control on the Perception of Meaning in Life. Ya, tentunya kalau ada teman-teman yang mau paper ini bisa request aja, tulis di kolom komen, nanti saya kirimin link untuk papernya. Tetapi kalau kalian malas baca, ya saya akan rangkumkan dan semoga tidak terlalu panjang. Intinya paper ini mengatakan bahwa self-control yang baik, self-control yang tinggi itu bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Jadi kalau Anda nonton video ini, pertanyaannya, lu mau nggak? Anda mau nggak hidup Anda lebih bahagia? Nah, kalau mau, mari kita simak. Research ini, jurnal ini melakukan 3 eksperimen. Eksperimen pertama itu untuk mencari tahu apakah betul kalau self-control kita lebih baik, itu kita hidupnya jadi lebih bahagia. Itu yang pertama. Lalu research yang kedua dilakukan untuk mencari tahu apakah betul kalau self-control kita lebih baik, ya, hidup kita lebih bahagia, itu sebetulnya dipengaruhi satu faktor lagi, yaitu ada pencapaian goal dan juga ada hidup yang lebih tertata, terorganisir, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana yang pertama dan kedua tadi dipengaruhi oleh the need for personal structure. Jadi setiap orang tuh ada yang dari lahir sukanya semuanya rapi, tertata, semuanya ada aturannya. Ada juga yang dari lahir itu wah pokoknya nggak suka. Aku maunya sebebas-bebasnya, aku nggak suka aturan, kalau bisa kamar tuh berantakan makin asik gitu ya. Ya jadi itu yang dibahas di paper ketiga. Tapi saya nggak akan bahas terlalu detail, ya daripada Anda bosen terus skip ke next YouTube video, mendingan disimak sehingga kita bisa sama-sama belajar. Ya, dan jangan lupa kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe channel saya dan juga Anda bisa share ke lebih banyak orang yang mungkin merasa oh nggak perlu kok self control itu, atau mungkin mereka pengen meningkatkan self control tapi nggak tahu caranya gimana. Oke, ya langsung aja di sini self control terbukti dari 3 riset itu bahwa itu bisa meningkatkan kualitas happiness di hidup kita. Jadi yang pertama, riset yang pertama, study one sini ya, study one itu dilakukan ke 500 orang, 536 orang. Nah, studi yang kedua dilakukan kepada berapa orang nih? Studi 2, 350 orang di sini. Oke ya, nanti saya cuma bisa nunjukin gini aja supaya nggak bosen ya, karena bahasa Inggris semua. Dan studi yang ketiga dilakukan kepada berapa orang nih? Studi ketiga dilakukan kepada berapa orang? 450 orang. Ya. Tapi ini semuanya di Amerika. Ya, jadi kalau misalkan ada kalian yang di Indonesia pengen melakukan eksperimen seperti ini, ayo lakukan, gitu ya. Mau ngajak saya juga boleh. Ya kita di Indonesia harus lebih sering lah melakukan hal-hal yang produktif ini daripada gibahin orang atau cuma nonton
apalah ya, berita yang nggak jelas. Oke, jadi intinya self control membuat orang mempunyai hidup yang lebih bermakna, dan hidup yang lebih bermakna itu membuat kita lebih happy. Ya, jadi untuk bisa mengetahui detailnya silakan baca sendiri. Ya, dan orang yang bisa punya self control lebih baik terbukti juga tidak begitu impulsif. Jadi, oh aku pengen ini langsung beli, oh aku pengen ini langsung ambil. Ya, jadi sebetulnya kita lihat masalah di sekeliling kita seperti korupsi. Korupsi itu kan karena self controlnya juga nggak baik ya. Ya, selain karena budaya, mungkin nggak tahu ya, kalau ada orang yang maksa saya korupsi, ya, saya juga masih mikir gitu loh. Karena dosanya ditanggung di akhirat nanti, walaupun nggak ada yang lihat kan gitu ya. Jadi kembali lagi kita mau melakukan atau enggak itu kan tergantung dari kitanya, self controlnya. Ya, itu korupsi. Nanti kalau kita bicara tentang anak-anak yang nggak mau belajar dengan baik atau di kelas malah lebih milih ngobrol daripada memperhatikan guru, itu juga ada elemen self control juga di situ. Ya, sehingga orang yang begitu banyak mengalami hal-hal yang impulsif, pokoknya aku pengen gini aku langsung lakukan, aku pengen gini aku langsung ambil. Ya itu biasa hidupnya malah tambah ribet. Ya, walaupun mungkin dia menjadi tambah kaya, menjadi kelihatannya tambah sukses, tetapi happiness in life ini apakah betul mereka dapatkan? Ya. Jadi menurut riset ini, kalau kamu lebih self-regulated, kamu lebih punya self-control yang baik, kamu akan lebih happy, hidupmu akan lebih bermakna. Ya. Dan dari studi yang kedua, diteliti lagi nih, terkadang hidup kita menjadi lebih happy karena goal kita tercapai. Atau ada juga hidup kita lebih happy karena hidup kita makin tertata. Ini dua hal yang berbeda. Goal tercapai atau hidup makin tertata. Nah, di studi kedua ini mempelajari dan hasil dari risetnya ternyata kebahagiaan yang dicapai karena self control itu bukan disebabkan karena bisa mencapai goal. Ya, jadi kalau hari ini Anda punya goal misalkan, oh goalnya saya punya 1 miliar di rekening, tetapi untuk mencapainya saya harus korupsi atau saya harus lakukan ini itu, ya itu tidak menjamin kebahagiaan Anda. Atau sebaliknya, kalau Anda punya goal, wah uang 1 miliar, tetapi self controlnya Anda harus melakukan pekerjaan yang jujur dan self controlnya baik, itu juga nggak begitu mengaruh terhadap happiness. Nah, yang lebih pengaruh berdasarkan ini nih ya, berdasarkan riset ini ya, yang lebih pengaruh adalah ketika self control yang baik menyebabkan hidup yang lebih tertata, terstruktur, terprediksi. Nah, itu akhirnya bisa menjadi lebih happy. Jadi bukan tentang goal-nya ya, tapi tentang journey-nya, tentang perjalanannya, tentang sekeliling kita, habit kita. Ya, ini sangat menarik karena banyak riset yang sebelumnya dilakukan mulai dari tahun 2000-an. Ya, jadi sampai sekarang ini baru 20 tahun ada orang yang meriset tentang self control ya. Dan di sini saya baca semua ya, saya garis-garisin gini ya supaya saya nggak salah menjelaskan. Nah, ini kayak gini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa banyak riset sebelumnya itu mengatakan bahwa dengan self control yang makin baik, hidup kita menjadi lebih bisa mencapai goal, mencapai tujuan, sehingga menyebabkan hidup lebih bahagia di situ ya. Padahal menurut riset ini bukan tentang goal-nya, tapi tentang journey-nya, tentang bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang lebih tertata, yang lebih terprediksi, yang lebih bisa kita andalkan, itu yang membuat hidup kita lebih happy dan meaningful. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hari ini bisa melakukan suatu pencapaian untuk mengontrol diri, oh hari ini saya bisa puasa nggak bolong misalkan ya, pastikan dalam journey-nya ini, dalam perjalanan ini, kita bisa membentuk lingkungan atau habit di diri kita sendiri yang lebih sistematis, lebih terstruktur. Ya, jadi ini bukan tentang goal-nya saja, tapi tentang prosesnya, gitu. Ya, jadi ini menurut riset pun seperti itu. Nah, ada lagi nih. Ini hasil datanya ya. Kalau kalian mau lihat di sini saya tulis ya, dan juga ada grafnya di sini bagaimana self control
itu menyebabkan berkorelasi dengan experience of structure in life dan korelasi dengan meaning in life. Ya, jadi bagaimana pengendalian diri itu bisa somehow berkaitan dengan struktur di kehidupan kita dan makna menjadi lebih baik di dalam hidup. Kurang lebih begitu, yaitu untuk paper yang ini. Ya. Dan personal need for structure itu sebetulnya terbukti nggak begitu ngefek. Ya. Jadi baik Anda orang yang dari lahir suka rapi, tertata, bersih gitu ya, atau Anda dari lahir berantakan. Ketika Anda mulai belajar untuk mengendalikan diri, ketika kita mulai belajar untuk mengendalikan diri dan hidup kita lebih terstruktur, itu nanti pasti hidup kita akan lebih happy. Yaitu kesimpulannya dari paper ini, ya, yang dari Belanda dan Vienna, Austria. Oke, yang berikutnya adalah paper dari ini, Department of Psychology, Carleton University, Canada. From willpower to strategies, existing insights and outstanding issues in self-control strategy use in daily use. Intinya adalah, ini adalah strategi bagaimana cara kita bisa meningkatkan kemampuan pengendalian diri kita. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengendalian diri, itu sebetulnya terjadi di sekeliling kita sehari-hari kita. Kalau Anda orang yang terlibat di saham, ya, kapan membeli, kapan menjual, itu termasuk pengendalian diri. Kalau Anda terlibat di akademik, kapan Anda mengerjakan tugas, kapan Anda memulai riset, kapan Anda menyiapkan materi untuk pengajaran, atau apapun itu juga berkaitan dengan pengendalian diri. Tetapi tidak semua dari kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, ada strategi-strateginya, saya langsung rangkum aja. Di sini ada sebetulnya ada 37 strategi. 37 strategi ini luar biasa loh ya, di sini. Ya, ada 37, saya bintangin ya. Dan karena video ini nanti jadinya terlalu panjang kalau saya bahas 37 semua, kali ini saya mau bahas 3 dimensi aja. 3 dimensi yang bisa kita pakai untuk membantu kita mengembangkan kemampuan self-control kita. 3 dimensi itu adalah yang pertama eksternal. Yang kedua adalah, bentar, cek dulu, lupa. Task. Yang ketiga adalah internal. Ini 3 dimensi, nanti bisa penerapan nyatanya ada 37 skill. Ya, eksternal itu berarti lingkungan kita. Ya, lingkungan kita. Bagaimana kita kalau mau rajin belajar, kadang ya, anak yang dimasukin ke sekolah boarding school itu lebih bisa karakternya terbentuk, lebih rajin dan lain sebagainya. Ya, akademiknya lebih bagus ya. Karena apa? Lingkungannya ada di lingkungan yang lebih tertata, terstruktur, lebih memungkinkan mereka untuk mengendalikan diri. Daripada anak yang dilepas di luar negeri, tinggalnya di apartemen sendiri, dikasih uang bebas unlimited, kadang dikasih credit card yang black gitu ya. Dan mereka bisa party semaunya tanpa pengawasan orang tua gitu ya. Ada juga elemen kedua, tadi eksternal, yang kedua adalah task ya. Task ini adalah kegiatannya ya. Kegiatannya sebagai contoh, kalau kita mau lari pagi ya. Lari pagi itu kan susah. Saya mengalami bagaimana berat badan saya hampir 3 digit, hampir 100 kilo ya. Terus saya menantang diri saya sendiri, oke, it's now or never. Ya, kalau saya nggak berusaha memulai olahraga, terutama bagi Anda yang kepala 3 ya, mungkin Anda susah untuk olahraga ya, Anda bisa mulai dengan very simple, keluar rumah aja, jalan. Nggak usah lari lah, nggak usah jogging, apalagi ngomongin maraton, 20K, 10K, nggak usah, jalan aja. Gitu ya. Jadi tasknya ini kalau kita bikin di batas kemampuan kita, itu juga bisa memungkinkan kita punya self control lebih baik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah internal. Nah, internal ini tentunya dari dalam diri kita. Apa yang ada di pikiran kita, motivasi kita, bagaimana kita merespon situasi, apa yang kita perhatikan. Nah, ini ada 26 skill ya dari 37, 26 itu di internal ya yang paling banyak. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, kita bahas singkat. Intinya adalah bagaimana kalau kita bisa meningkatkan self control kita, banyak masalah di dunia ini
bisa terselesaikan. Saya yakin kok, Indonesia ini pendidikannya akan menjadi lebih baik kalau setiap anak lebih bisa punya self-control yang baik. Tentunya, Indonesia ini pendidikannya akan jadi lebih baik kalau setiap guru dan staf, kepala sekolah punya self-control yang lebih baik. Apalagi kita naik lagi, Indonesia ini saya yakin akan lebih baik kalau setiap pejabat, setiap menteri punya self-control yang lebih baik. Ya, ini hanya satu elemen ya. Ya, self control baik, tapi kalau moralnya nggak baik ya mungkin mereka oke, saya akan disiplin untuk korupsi. Nah, itu lain cerita ya. Tapi intinya adalah di video ini saya mau berbagi tentang bagaimana pentingnya, tetapi tidak kita sadari bahwa hal-hal yang kelihatannya sepele, ya kalau kita punya kendali, biasanya kita diuji ya. Misalkan nih, kita bisa nggak mengontrol diri kita pas emosi dengan anak kita? Atau biasanya, oh pukul gitu. Atau udah biarin, mama males. Berarti kan self control kita ini sebetulnya kita aja nggak menguasai. Jadi jangan harap anak kita menguasai gitu ya. Sama dengan orang yang di atas. Kadang kan paling enak tuh kita ngegibahin yang orang di luar kontrol kita. Ya. Oh ini si A, si B, si C ini orangnya nggak bener, orangnya self controlnya jelek. Tetapi ketika kita ada di posisi kitanya yang pegang kendali, bisa nggak kita mengontrol diri kita? Ya, itu adalah pertanyaan yang mungkin bisa mulai kita terapkan di dalam setiap kali kita mengucapkan kata-kata, setiap kali kita melakukan sesuatu. Are we in control? Apakah kita benar-benar mengontrol? Ya, kalau Anda punya kesulitan untuk mengontrol diri Anda punya pengalaman pribadi, pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Ya, thank you for watching, and if you're interested, kalau Anda tertarik, ya ini tadi 37 skill untuk meningkatkan self control, ya. Kalau Anda tertarik, silakan tulis di kolom komen saya tertarik. Ya. Kalau nanti ada 50 orang yang tertarik, saya akan bikinin video menjelaskan tentang 37 skill yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan self control kita. Ya, ingat ya, tulis di kolom komen kalau Anda tertarik. Saya tertarik, saya tertarik, saya tertarik. Kalau ada 50 komen, saya akan bikinin. Begitu ya. Terima kasih sudah nonton. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe channel saya, share dan like. Dan juga kalau Anda pengen diskusi empat mata, ya, menanyakan dan membahas tentang hal-hal seperti ini, ya, terkait dengan psikologi atau tumbuh kembang anak ataupun pendidikan yang mau beasiswa ke Singapura dan lain sebagainya, silakan bisa join member. Karena di kolom member, di area member, saya juga berbagi lebih banyak lagi video detail tentang latihan soal, tentang tips parenting, tentang psikologi, dan lain sebagainya. Dan juga ada members chat yang akan saya prioritaskan. Oke, terima kasih and see you next time. Selamat berpuasa buat Anda teman-teman yang beribadah dan melakukan puasa. Semoga dengan puasa ini self control kita juga bisa menjadi lebih baik. God bless you.